pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Esther Antika, guru matematika di SMA BPK Penabur Bogor. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua Universitas Asahan. Saya akan mempresentasikan mengenai video aksi mengajar dua saya dengan mode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Ya, boleh dipersiapkan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kita mulai dengan berdoa. Boleh minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Pak Elo, Bu Eka, dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan yang kami sudah menyelesaikan pembelajaran. Amin. Amin. Oke, terima kasih Amin. Ya, anak-anak, untuk hari ini kita akan masuk materi kita yang selanjutnya, gitu ya. Nah, sebelumnya saya cek untuk absensi, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada ya, semua masuk ya. Oke. Nah, lalu juga mohon mungkin untuk seragamnya dirapikan, jaket dilepas, gitu ya. Bagi yang menggunakan jaket, kakinya komplit, semua, ya. Aldo mungkin bisa agak geser ke, ya, bukan geser ke sini. Nah, dirapikan, diluruskan dengan punyanya Davi ya. Untuk hari ini, gitu ya, kita akan melanjutkan materi kita seperti yang saya sudah informasikan di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa, teman-teman? Oke, kita sudah belajar mengenai persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 gitu ya. Di pertemuan kedua kita belajar Oke, persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai kedudukan titik dan garis pada lingkaran gitu ya. Nah, jadi untuk khusus hari ini kita akan masuk kedudukan titik dan garis pada lingkaran ini di pusat 0,0 gitu ya. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, boleh minta Halim tolong dibacakan dong tadinya. Kompetensi dasar Bu. Ya. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis lingkaran secara analitik. 4.3 Dalam bab ini adalah menganalisis lingkaran secara analitik dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran gitu ya. Jadi nanti sampai kita belajar mengenai soal-soal yang terkait dengan lingkaran gitu ya. Misalnya kita punya. Nah, lalu untuk tujuan pembelajarannya boleh dibacakan Jemima. Melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, maka siswa dapat yang pertama Pembelajaran kita hari ini kita akan mendiagnosis, memproyeksikan. Jadi memproyeksikan di sini nanti kalian akan menggambar gitu ya. Saya akan minta nanti kalian membuat diskusi dalam kelompok. Nanti seperti pertemuan sebelumnya kita menggunakan GeoGebra gitu ya. Nanti kalian bisa menggambar di GeoGebra dan di LKPD-nya gitu ya. Jadi nanti saya meminta kalian untuk membagi tugas gitu ya. Jadi dalam satu kelompok kan kemarin 4 orang ya. Jadi nanti silakan bagi tugas, satu orang mencoba di GeoGebra-nya, satu orang menggambarkan di LKPD gitu ya, dan ada yang membantu untuk menghitung secara analisisnya gitu ya. Nah, lalu nanti menyimpulkan sampai menentukan bagaimana kondisi kedudukan titik dan garis pada lingkaran gitu ya. Nah, untuk materi bahan ajar dan PPT ini sudah saya share di Google Classroom kalian. Jadi nanti untuk dipelajari lebih lanjut bisa kalian lanjutkan di rumah ya. Kita kemarin sudah belajar di persamaan lingkaran. Hari ini kita akan masuk di kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, oke. Nah, lalu untuk nilai PKBN 2K yang akan dipergunakan untuk materi ini ada gotong royong, kolaborasi. Jadi nanti tadi dengan kelompok, lalu ada ketekunan, bagaimana kalian mengerjakan setiap LKPD nanti yang diberikan, gitu ya. Lalu ketaatan, nanti tepat waktu, saat pada peraturan, lalu berpikir kritis. Seperti kita memulai pembelajaran kita, mungkin kita akan nonton video dulu ya. Jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan menentukan kedudukan titik pada suatu lingkaran. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa aktivitas vulkanik suatu gunung berapi mengalami. Stop sampai sini ya teman-teman ya. Nah sekarang yang saya mau tanyakan tadi yang kalian tonton, iya silakan.
berapi, gunung meletus begitu ya. Kondisinya tadi gunung meletus gitu ya, kita punya ada sebuah gunung berapi gitu ya, dia meletus dan kita akan mencari nih gitu ya, bagaimana kondisi kita gitu ya. Maksudnya kondisi kita, apakah kita berada di daerah rawan bencana gitu ya, yang terkena, atau kita berada di luar daerah rawan bencana gitu ya. Nah, ini salah satunya yang akan kita manfaat dari belajar mengenai lingkaran gitu ya. Contoh kalau kayak kemarin pas di Desember kita ngalamin apa tuh, gempa, ya nggak? Ya kan? Kita ngalamin gempa. Pusat gempanya ada di sini nggak sebenarnya? Enggak, pusat gempanya nggak di sini gitu ya. Nah, cuman kita merasakan, ya kan? Kita merasakan ya. Nah, karena kita masih berada dalam radius jangkauan pusat gempa tersebut gitu ya. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Selanjutnya gitu ya, kita akan sama-sama berdiskusi gitu ya mengenai lingkaran ini, terutama kedudukan titik dan garis lebih lanjut. Nah, di diskusi ini saya akan menggunakan kelompok gitu ya. Untuk anggota kelompoknya ini masih ingat ya. Jadi nanti silakan teman-teman tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Duduk sesuai dengan anggota kelompoknya. Nah, di sini nanti di diskusi ini saya akan membagikan LKPD nanti ke teman-teman mengerjakan, dan perwakilan masing-masing satu seperti kemarin silakan mengambil handphone gitu ya, atau kalau yang bawa laptop terserah. Kemarin pakai laptop atau mau pakai handphone nggak apa-apa. Silakan diambil masing-masing, satu kelompok hanya satu, gitu ya. Oke, silakan teman-teman berpindah sesuai dengan saya bagikan LKPD-nya ya teman-teman ya. Satu kelompok dapat satu. Ya, sudah ya. Nah, silakan halaman depan nanti diisi dengan anggotanya siapa. Di lembar yang kedua teman-teman itu kita ada sebuah gambar, benar nggak? Ada gambar ya, kelihatan gambarnya. Saya juga sudah tampilkan di PPT gambarnya, kelihatan ya. Di situ kita bisa lihat yang akan kita kerjakan di sini. Saya memiliki sebuah kapal pesiar, asumsinya gitu ya, kapal tersebut memiliki radar di pusatnya adalah 0,0. Silakan teman-teman yang tadi GeoGebra-nya dibuka. Nah, silakan buatlah sebuah titik dulu di pusat koordinat yaitu 0,0. Nah, lalu buatlah sebuah lingkaran yang memiliki radius 30, gitu ya. Nah, memiliki radius 30. Nah, dibuat di GeoGebra-nya. Nah, teman yang lain silakan menggambar lingkaran tersebut di LKPD. Jadi ada yang bantu gambar pakai GeoGebra, ada yang menggambar di LKPD. Jadi disiapkan jangkanya. Anak-anak, ya, waktu diskusi kita itu 30 menit dari sekarang. LKPD-nya sudah selesai, nanti saya minta perwakilan setiap kelompok untuk pesan. Iya, terus diputer. Bisa ya? Ya, betul. Di situ ditanyakan dia pakai tanda yang mana, lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Kalau dia sama dengan, ya, dia sendiri. Sudah, baik, ketemu nilainya. Nah, sekarang, oke. Kasih Bu. Udah. Nah, juga nomor berikutnya. Gimana nak? Iya, sebentar. Habis ini isi tuh. Oke, sekarang udah, nilai D-nya sudah. Sudah, nilai D-nya sudah.
luasnya? Lebih besar. Oke, sekarang saya minta kelompok 8 untuk menanggapi. Kira-kira gimana hasilnya? Sama? Beda? Sama. Gitu ya. Oke. Apakah ada jawaban yang berbeda dari teman-teman yang lain? Ada yang berbeda? Kelompok C. Gak ada? Sama semua ya? Oke, baik ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Rekomendasikan hasil diskusi kami untuk nomor 2. Kelompok 1 untuk menanggapi, silakan. Gimana hasilnya? Sama. Jadi tadi A-nya dapat berapa? Min 6 dan 6. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok kami dengan soal kami itu Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 dan kami akan mempresentasikan soalnya tentukan sudut pandang garis Y sama dengan 4. Ya, baik. Kesimpulan gitu ya. Kira-kira nih kesimpulan untuk LKPD yang kita kerjakan hari ini bagaimana? Nah, boleh minta salah satu dari kalian untuk coba kira-kira apa sih kesimpulan dari LKPD yang kita pelajari hari ini? stop dulu. Ya, silakan Jeremy. Jadi yang ditulis di sini ada kesimpulan yang diterima oleh kelompok saya, yaitu jika nilai diskriminan fungsi garis dan lingkaran lebih kecil dari 0, artinya garis terletak di luar lingkaran. Jika nilai diskriminan tersebut Terima kasih Jeremy. Ya, sekarang. Oke, ya. Jadi tadi jika diskriminan, nilai diskriminan yang mana sih tadi? Nilai diskriminan dapat dari persamaan mana coba? Jadi substitusi antara persamaan saya bisa berikan. Nah, seperti ini ya. Gitu ya. Titik itu bisa tadi. Porsi kita akan tes waktunya 5 menit. Oke? Saya informasikan tadi ada kelas. Itu kerjanya ditulis. Itu kerjanya ditulis. Iya Bu, memotong Bu. Terus yang sama dengan itu, yang sama dengan bersinggungan. Terus yang lebih kecil itu di luar, tidak memotong. Ya, coba diulangi lagi yang lebih pasti, yang lebih yakin. Jadi kalau diskriminannya Yang lebih besar itu lebih memotong. besar, dia memotong. Jadi kalau nilai diskriminannya lebih besar, dia memotong. Dapat nilai diskriminan dengan ya, itu ya. Jadi diingat ya teman-teman ya, jangan keliru. Jadi nanti kalau soalnya dia dibuat seperti soal cerita pun kalian harus baca. Kalau di persamaan garis kan kita bisa kan ada refleksi. Nah, link refleksi ini di Google berupa Google Form. Nah, ini ada di GCR kalian, di PPT yang saya share gitu ya. Nah, silakan kalian isi refleksinya gitu. Bisa. Ya, silakan. Untuk pembelajaran kita yang berikutnya, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar persamaan lingkaran, lalu hari ini kita belajar kedudukan titik dan garis. Berarti berikutnya kita akan masuk ke persamaan garis singgung ya, ada di halaman 181. Seperti itu. Nah, mungkin kita akan akhiri dengan berdoa dan menyanyikan lagu nasional ya. Salah satu dari kalian untuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kami sudah selesai belajar. Jadikanlah semangat kita seperti